Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan melakukan survei lahan marginal pada tanah pozolik merah kuning yang ada di Jalan Rimbo Banjang, Kabupaten Kampar. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafa Julius Savandra. Dan saya Rahmat Ananda Tanju. Saya Ahmad Fauzan Sulaiman. Saya Embayu Anggara. Nah, selanjutnya mari kita saksikan proses surveinya. Lahan marginal adalah lahan yang memiliki kualitas rendah dan produktivitas terbatas yang ditandai oleh kesuburan tanah yang rendah, ketersediaan air yang terbatas, dan faktor fisik seperti topografi miring atau volume dangkal. Adapun karakteristik lahan marginal, yang pertama yaitu kesuburan tanah yang rendah seperti kandungan unsur hara dan bahan organik sedikit, atau pH tanah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang kedua yaitu ketersediaan air terbatas seperti lahan kering memiliki kadar lengas rendah, sedangkan lahan basah bisa berupa lahan gambut atau rawa yang selalu tergenang. Yang ketiga yaitu kendala fisik seperti topografi, solum, atau adanya cadas di permukaan tanah. Yang terakhir yaitu potensi produktivitas rendah, kesulitan dalam menghasilkan produksi tanaman pertanian yang tinggi, terutama tanaman semusim. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, kami menemukan tanah marginal berjenis PMK atau tanah pozolik merah kuning. Dapat diketahui, tanah PMK merupakan salah satu jenis tanah yang banyak dijumpai di Indonesia, terutama di daerah beriklim basah dengan curah hujan yang tinggi. Tanah ini memiliki ciri khas berwarna merah hingga kuning akibat tingginya kandungan oksidasi besi dan aluminium dengan pH rendah hingga bersifat masam. Kesuburan alaminya tergolong rendah, kandungan bahan organiknya sedikit, dan tekstur umumnya lempung hingga liat. Selain itu, tanah PMK juga didominasi mineral liat kaolinit dengan kejenuhan basa yang rendah, sehingga unsur hara mudah tercuci dan fosfor sulit tersedia karena terikat oleh aluminium dan besi. Baik, selanjutnya analisis vegetasi gulma pada lahan PMK. Jadi gulma apa saja sih yang mendominan di lahan PMK ini, dan bagaimana gulma itu dapat tumbuh subur di lahan PMK ini? Nah, gulma yang dominan di lahan PMK ini umumnya adalah gulma yang memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, terutama pada tanah yang masam. Nah, jadi gulma apa saja sih yang terdapat pada lahan PMK ini? Terutama itu ada gulma alang-alang, Infrata cylindrica, yaitu gulma rumputan yang sangat agresif. Nah, jadi alang-alang ini mendominasi lahan PMK itu karena dia mampu tumbuh dengan cepat, bahkan di tanah yang masam dan kering. Kemudian itu ada gulma senduduk, Melastoma malabaricum. Nah, jadi tumbuhan semak ini sering menjadi gulma di lahan bekas tambang atau perkebunan, bahkan di lahan terbuka. Nah, jadi senduduk ini dapat tumbuh dengan baik di tanah masam dan sering menjadi penanda awal dari lahan yang miskin unsur hara. Nah, jadi bagaimana sih gulma itu dapat tumbuh subur di lahan PMK ini? Di mana pertumbuhan gulma yang subur di tanah PMK ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu seperti sifat tanah masam atau pH rendah, kemudian kandungan unsur hara rendah, kemudian tekstur dan drenase tanah, dan terutama itu intensitas cahaya yang sangat tinggi. Nah, lahan PMK terutama di era pasca pembukaan atau lahan tambang sering kali terpapar intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi. Berdasarkan lahan marginal yang kami amati, tidak ditemukan adanya tanaman budidaya. Hal ini dikarenakan lahan marginal tanah PMK atau pozolik merah kuning memiliki kadar asam yang tinggi atau kadar Al yang tinggi sehingga pH tanah cenderung asam. Untuk mengembalikan pH tanah ke netral, kita dapat memberikan pengapuran yaitu menggunakan dolomit dan kalsit. Kita juga dapat melakukan konservasi tanah dan air
dengan pembuatan teras sering, guludan, atau rorak di lahan miring untuk menekan erosi pada tanah PMK. Kita juga dapat menerapkan mulsa organik atau tanaman penutup tanah sebagai perbaikan kesuburan tanah.